yang terkait dengan kebangkrutan ya, dan apa hubungannya dengan fraud ya. Jadi kebangkrutan akan kita lihat tipe kebangkrutan di sini bentuknya apa saja ya, dan juga menjelaskan ya bagaimana pola-pola kebangkrutan atau juga aliran dari kebangkrutan. Kemudian kita akan melihat di sini adalah beberapa dokumen ya yang digunakan terkait dengan pembuktian aset, dan juga kita akan melihat ya bagaimana beberapa faktor yang sifatnya investigasi ya terhadap suatu proses kebangkrutan bisnis ya, dan juga mengenai gambaran beberapa elemen-elemen dari skemanya, dan juga menggambarkan bagaimana skema-skema yang di luar hal itu, dan juga beberapa hal-hal khusus yang terkait dengan kebangkrutan di sini. Ya, bahwasanya di Amerika Serikat ya kebangkrutan itu adalah suatu proses yang legal, ya. Jadi suatu proses yang legal ditandai dari judul pasal 11 mengenai undang-undang kebangkrutan yang ada di Amerika, ya. Jadi hal ini ditandai karena apa? Bangkrut. Ya pasti karena adanya hutang, kan. Jadi kebangkrutan itu disebabkan karena ada hutang. Walaupun ada yang namanya debitur di sini berupa gagal membayar, gitu ya, gagal membayar terkait dengan klaim pembayaran, sehingga timbullah yang namanya hutang. Maka gagal bayar, ya, maka disebut dengan kebangkrutan. Jadi kebangkrutan di sini kasusnya di dalam beberapa kasus di Amerika Serikat, di pengadilan Amerika itu bersifat apa ya, dibangkrutkan oleh pengadilan, ya, atau disebut dengan pengadilan lokal atau disebut dengan United States District Court, ya. Jadi kalau di Indonesia namanya apa ya, pilot ya, proses pilot di bank atau di pengadilan gitu ya. Jadi kebangkrutan, hukum kebangkrutan di sini merupakan suatu otoritas yang terstruktur atau juga berkaitan dengan hutang ya. Jadi berkaitan dengan keputusan kebangkrutan di sini diputuskan oleh pengadilan ya, atau juga disebut dengan proses jurisdiction ya. Nah, jadi jurisdiction yang disebut dengan bankruptcy appellate panel gitu ya. Jadi yang mengakses berbagai kasus-kasus kebangkrutan yang ada di Amerika. Nah, bicara kebangkrutan maka tentu saja ada hubungan gitu ya. Hubungan dengan apa ya? Keilmuan akuntansi forensik. Nah, hubungannya di mana? Ya, hubungannya di sini adalah ya bagaimana akuntan forensik ya ini melihat berbagai jenis aturan ya, atau juga melihat para konsultan, atau juga melihat beberapa proses-proses administrasi, dan juga harus melakukan pengujian serta melakukan yang namanya investigasi. Jadi dari berbagai apa ya, dari berbagai aturan hukum ya, yang terkait dengan kebangkrutan, terutama misalnya kebangkrutan misalnya berkaitan dengan perusahaan perkebunan. Nah, ini berkaitan dengan tindakan ya, apa ya, material error ya. Maka fraud di sini adalah suatu bentuk yang serius ya, yang maka dalam hal ini di Departemen Hukum dan Keadilan di Amerika itu menyatakan bahwa saja 10% kebangkrutan itu terjadi gitu ya, dari suatu populasi perusahaan yang ada di sana gitu ya. Dan apa ya, dan konsultan dan CPA Consulting mendefinisikan, terutama di ICPA secara umum, kebangkrutan ya itu berkaitan dengan masalah perikatan ya, dan juga berhubungan dengan atestasi ya, kalau berkaitan dengan audit ya, artinya berhubungan dengan
jasa standar asetasi dan juga berdasarkan para valuation service ya di pasal 100. Jadi berkaitan dengan hal itu, valuation service atau juga business ownership interest gitu ya. Ini menyatakan dalam satu siklus tertentu kasus-kasus tersebut apa ya berhubungan, terutama kalau kita lihat hubungannya sudah dibahas di chapter 7 gitu ya. Chapter 9 ya kan, chapter 11, chapter 12, chapter 13 dan chapter 15 di topik kita di literatur kita ini gitu ya. Maka kebangkrutan itu adalah suatu apa ya? Suatu hal yang normal ya. Jadi suatu hal yang normal dalam proses bisnis di mana aliran terjadinya kebangkrutan karena adanya insolvensi ya, atau disebut dengan gagal bayar ya, kemampuan perusahaan terhadap pembayaran hutang ya. Apabila kemampuan perusahaan membayar hutang itu tidak terjadi, maka dikategorikan dengan insolvensi. Maka kemampuan membayar kewajiban ya, pay obligation dalam berbagai kasus di sini gitu ya, itu terjadi dalam beberapa waktu yang sama ya. Itu ditandai dari apa ya, posisi neracanya ya. Jadi posisi neracanya secara signifikan menunjukkan ada sesuatu yang illiquid gitu ya, tidak liquid terhadap asetnya ya. Ya, sehingga likuidasi tersebut berhubungan dengan hutang ya. Dan debitur itu menyatakan bahwasanya jumlah atau juga artinya di sini berkaitan dengan ketidakcukupan atas suatu jumlah yang akan dibayarkan ya. Nah, ini di chapter 11, chapter 7 dan juga chapter 13 ya. Terutama pada chapter 13 ya, bagaimana debitur mengasumsikan ya rencana pembayaran ya. Nah, sehingga di sini dilakukan apa ya? Secara individual berkaitan dengan regulasi hukum ya, dan juga berkaitan dengan hubungan yang sulit ya dengan beberapa pihak-pihak individu sehingga terjadinya kebangkrutan. Dalam banyak kasus gitu ya, bahwasanya masalah ketidaksanggupan membayar hutang di sini bisa dihandle ya, dihandle oleh yang namanya apa ya, court restructurization ya. Artinya di sini melakukan restrukturisasi solusinya gitu ya. Nah, apa bentuk dari restrukturisasi ini itu dilakukan dalam bentuk banyak apa ya, banyak bentuknya. Termasuk di dalamnya adalah restrukturisasi terhadap pemegang saham baru gitu ya. Nah, jadi dalam praktik ini restrukturisasi menggunakan saham baru ya, itu sama halnya ya dengan proses administrasi secara kebangkrutan. Dan apa ya, kalau di chapter 7 kita akan melihat ya bagaimana tingkat pengaruh atau determinan current monthly income ya, current monthly income dalam beberapa bulan yang terkait dengan kegiatan kebangkrutan sini ya. Nah, ini. Baik. Nah, kemudian kita melihat yang namanya fokus kasus itu ya di Amerika ya. United Trust Asset Bankruptcy gitu ya. Itu menyatakan bahwasanya pola-pola kebangkrutan ditandai dari adanya apa ya? Bearing a return address and phone number ya. Nah, jadi situ di compliant review promptly upon receipt ya. Komplain di email melalui email seperti ini gitu ya. Ya artinya kebangkrutan itu banyak dilakukan ya, atau juga pelaporannya bisa melalui surat menyurat ya, atau juga melalui email ya. Dan Departemen Kebangkrutan di Amerika gitu ya, ini menyatakan bahwasanya kebangkrutan itu ada relasinya kepada terkait dengan fraud gitu ya. Hal ini disebabkan karena apa? Pola kebangkrutan ini itu ada hubungannya dengan fraud. Ya, karena adanya conceal property. Ya, artinya ada pengambilan aset gitu ya. Sehingga terjadilah kebangkrutan. Atau yang disebut karena adanya make false ya. Make false account relation bankruptcy case. Jadi ada penyajian yang salah dari beberapa akun-akun yang terkait di laporan keuangan, nah itu disajikan tidak benar. Maka itu juga
relasinya penyebab dari bangkrut, ya. Atau juga karena adanya deklarasi, ya deklarasi yang salah atau juga verifikasi yang salah terhadap laporan keuangan, nah sehingga atau publikasi yang salah, ya, sehingga bangkrut tersebut terjadi. Atau juga disebabkan karena penelaahan yang salah, ya, atau juga false proof, ya, false proof of claim, ya. Jadi situ klaim yang salah atau juga tata kelola yang salah, ya, dengan kata lain terjadinya kebangkrutan. Atau juga disebabkan karena menerima jumlah material, ya, menerima dari jumlah material dari suatu properti yang menghasilkan hutang, ya, dan menyebabkan terjadinya kebangkrutan. Atau juga disebabkan karena apa, ya, pemberian atau juga penawaran, atau juga karena menerima apa, menerima uang, menerima aset, memberi uang, gitu kan, salah memberikan reward, sehingga menyebabkan adanya keuntungan, ya, keuntungan bagi pihak lain, nah sehingga menyebabkan merugikan perusahaan, nah terjadinya kebangkrutan. Atau disebabkan karena transfer, ya, atau juga penghilangan aset, ya, cancel property yang berkaitan dengan bankruptcy court, gitu, ya. Nah, selain itu juga disebabkan karena penghancuran juga, ya, destroy, atau juga berkaitan dengan mutilage, ya, atau juga berkaitan dengan falsified dokumen, ya, jadi menyajikan dokumen yang salah yang berhubungan dengan apa, ya, berhubungan dengan aset, keberadaan aset debitur, nah sehingga itu merupakan penyebab dari kebangkrutannya. Atau juga disebabkan karena withhold dokumen, ya, adanya penarikan dokumen atau juga penarikan aset, ya, sehingga berdampak terhadap kegiatan keuangan, penyajian keuangan yang disajikan secara salah, ya. Nah ini jadi ada 9, ya, jadi ada 9 penyebab terjadinya kebangkrutan tersebut, ya, atau juga disebabkan knowing and fraudulently, ya. Nah sehingga di sini kebangkrutan itu ada hubungannya dengan perkara kriminal, ya, sehingga tipe-tipenya disebut di sini adalah berhubungan dengan perkara kriminal atau disebut dengan bankruptcy fraud, ya. Jadi bankruptcy fraud itu terjadi semakin tinggi terutama pada 5 tahun terakhir, ya, dan sudah dihukum dan juga menyebabkan apa, ya, ada sekitar 250.000 dolar kerugian, ya, dalam berbanyak kasus, gitu, ya. Maka fraud, ya, fraud terjadi dengan pola kebangkrutan, gitu, ya, ini berhubungan dengan masalah kriminal, ya, terutama berkaitan dengan penghilangan uang, ya, atau juga pencucian uang, ya, laundering, atau juga deklarasi yang dalam hal ini di luar Sarbanes-Oxley Act yang tidak ditandatangani, atau juga konspirasi, ya, atau juga karena adanya mail fraud, ya, atau karena adanya bank fraud, atau juga adanya wire fraud, atau juga tax fraud. Nah ini penyebabnya, gitu, ya. Sehingga kalau kita lihat, ya, pada yang namanya Undang-Undang Sarbok, gitu, ya, Sarbanes-Oxley Act, gitu, ya, terutama di pasal 802, ya, sudah jelas menyatakan bahwasanya, ya, kalau berkaitan dengan penghilangan, penghancuran, mutilasi, gitu, ya, terkait dengan aset atau juga penyajian laporan keuangan yang salah, atau juga menghilangkan catatan yang salah, atau juga menyajikan dokumen yang salah, ya, atau juga berkaitan dengan tangible object, gitu, ya, atau juga berkaitan dengan apa, ya, berkaitan dengan hal-hal yang lainnya, maka harus ada investigasi, ya, investigasi dan juga proses penelusuran ke arah hukum, ya, terkait hal itu, dan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau disebut dengan agency in United States, ya. Nah, jadi di situ sudah jelas di Undang-Undang Pasar Modal Amerika, ya, itu yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act, ya, apabila ada pola-pola demikian maka harus diinvestigasi. Nah, ini dasar hukumnya, ya, Bapak Ibu.
Nah, kemudian kita lihat di gambar 11 ya. Nah, ini. Jadi tipe-tipe beberapa tipe fraud bankruptcy di situ meliputi adalah concealment of asset gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat concealment of asset di situ adalah ini ya. Concealment aset, penghilangan aset gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah fraudulent conveyances gitu ya. Ya, fraudulent conveyances di situ bentuknya apa? Mentransfer aset ya, atau juga menjual aset di bawah harga pasar gitu ya. Nah, jadi ini pola-polanya ya. Harusnya asetnya 1 miliar dijual 200 juta ya. Yang penting jahit gitu ya. Maka fraudulent conveyance ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, polanya adalah petition mill. Nah, petition mill itu apa? Petition mill itu adalah apa ya? Yang berkaitan dengan menawarkan orang-orang yang tidak qualified atau juga memiliki apa ya? Memiliki penanganan pelayanan publik yang jelek, ya. Itu termasuk di dalamnya adalah pola-pola apa ya? Bankruptcy fraud. Ya, termasuk di dalamnya adalah menyajikan atau juga menginstruksikan kepada debitur ya dengan tanpa pendampingan oleh pengacara ya, dan juga melakukan pencurian aset debitur ya dengan menggunakan pola transfer aset ya, atau juga penggelapan atas aset ya kepada yang dilakukan oleh yang namanya fraud debtor ya. Jadi fraudster itu adalah melakukan hal itu atau disebut dengan petition mill ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pola-pola dari bankruptcy fraud adalah multiple billing scheme. Nah, multiple billing scheme di sini adalah para pelaku fraud gitu ya, atau fraudster gitu ya, itu menggunakan banyak identitas palsu gitu ya. Jadi punya nick ganda ya, punya ID card ganda gitu kan. Nah, itu adalah multiple billing scheme. Kemudian yang kelima adalah Bapak Ibu ya, bust out and bleed out. Nah, di bust out and juga bleed out scheme di sini adalah para pelaku fraud gitu ya, itu dalam modus operandinya ya, with intention of paying vendor. Nah, jadi situ tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada vendor. Nah, sehingga ini disebut dengan apa ya, kategori fraud. Nah, ini jadi ada 5 ini ya Bapak Ibu yang namanya bankruptcy fraud. Nah, ini juga layak untuk Bapak Ibu teliti gitu ya. Jadi untuk diteliti kalau misalnya topiknya adalah bankruptcy fraud ya. Jadi fraud yang menyebabkan kebangkrutan. Nah, ini juga layak diteliti, bisa menggunakan 5 indikator ini ya, atau 5 variabel ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dilihat pola-pola kebangkrutan normalnya yaitu adanya apa ya, tax return ya, atas laporan keuangan dengan termasuk adalah berupa schedule A, schedule B sampai pada schedule C. Jadi berupa di properti aset ya, di personal property sampai pada apa ya, penyajian laporan apa ya, individual debtor and statement financial affairs ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Kita lihat ya, kemudian kita lihat bagaimana di sini aturan hukum ya, terutama di Amerika ini ya, prosedur kebangkrutan di Amerika. Nah, untuk aturan hukum kebangkrutan yang selaras dengan aturan hukum di Amerika, terutama undang-undang apa ya, di Kementerian Kehakimannya itu menyatakan bahwasanya ada 9 bagian ya, 9 bagian pasal ya, atau juga aturan di mana masing-masing dari pasal tersebut ya, yang bernomor 501 sampai seterusnya ya, meliputi pasal yang pertama, aturannya adalah berkaitan dengan commencement of case ya, proceeding related petition under for relief. Itu satu. Yang kedua adalah masalah kepegawaian ya, officer administration. Kemudian adalah terkait dengan pasal hak untuk mengklaim dan juga mendistribusikan pembayaran ekuitas setelah kebangkrutan kepada para kreditur. Kemudian yang keempat adalah pasal berkaitan dengan tugas ya, dan juga manfaat
yang diterima oleh para debitur. Kemudian juga yang kelima berkaitan dengan pengadilan ya, dan juga proses administrasinya aku juga cleared. Kemudian yang keenam adalah collection and liquidation of the estate ya. Kemudian yang ketujuh adalah adversary proceeding sampai pada general provision. Nah, jadi itu semuanya aturan negara federal di Amerika, aturan atau juga kepastian hukum berkaitan dengan bicara prosedur kebangkrutan. Ya. Nah, jadi proses kebangkrutan itu dilakukan dengan 9 langkah ya, Bapak Ibu. Dilakukan dengan di mana bagian yang pertama itu adalah initial filing ya. Jadi bagian initial filing di sini adalah menandai gitu ya. Kira-kira apa sih hal-hal yang merupakan wajib dan juga yang tidak wajib kalau terjadi kebangkrutan gitu ya, yang harus diselesaikan. Nah, maka dalam hal itu itulah part yang pertama ya. Part yang kedua itu adalah berkaitan dengan SET ya, terkait dengan aturan administrasi penyelenggaraannya. Nah, itu sampai kepada berkaitan dengan proses ya, proses dalam proses yang dilakukan terkait dalam hal ini meliputi some special adversarial proceeding ya, can occur during bankruptcy proceeding include following ya. Jadi sini beberapa prosedur spesifik ya yang dilakukan selain dari 9 yang umum tadi, dilakukan dengan cara ini ya, to compel a debtor to deliver property to the trustee ya. Sampai kepada masalah menguji validitas klaim dari kreditur ya. Nah, jadi sehingga dengan ini ada hubungan ya, relasi terutama yang sudah jelas berkaitan dengan likuidasinya bagaimana, sistem pembayarannya bagaimana ya, itu di chapter 13 dan chapter 7 sehingga dalam proses dalam proses likuidasi gitu ya, maka yang dilakukan adalah pembayaran terlebih dahulu prioritasnya kepada hutang kepada kreditur. Jadi kalau hutang pada kreditur sudah diselesaikan ya, maka proses likuidasi dan juga proses pembayaran ya bisa dilakukan dengan yang lainnya. Nah, jadi bicara likuidasi maka bicaranya adalah bicara pembayaran ya. Pembayaran yang diprioritaskan kepada para kreditur yang pertama kalinya. Nah, itu apanya ya kalau terjadi likuidasi. Nah, sekarang bagaimana menginvestigasi fraud? Ya, dan juga bukan hanya fraud saja, ya, tetapi abuse, penyalahgunaan wewenang ya. Jadi fraud dan juga penyalahgunaan wewenang, dokumen sumbernya apa gitu ya. Jadi bicara investigasi maka kita harus punya bukti gitu kan. Maka kalau dia bicara punya bukti maka harus ada dokumentasi pembuktian gitu kan. Nah, maka bicara dokumentasi pembuktian, nah ada prosesnya adalah dokumentasi kalau misalnya penghilangan aset, untuk menginvestigasinya gimana? Ya, untuk menginvestigasi terkait dengan case penghilangan aset ya, concealment aset atau sengaja pencurian terhadap aset ya, itu dilakukan dengan divorces satu, ya, yang kemudian dilakukan dengan partnership dissolution dua, ya, yang ketiga dilakukan dengan estate tiga, dan juga dilakukan dengan acquisition. Nah, jadi dokumen divorces meliputi ini ya, kalau misalnya kasusnya di perkebunan gitu ya, itu adalah melihat divisi proses-proses yang dilakukan oleh para divisi. Nah, itu harus dijemput datanya. Jadi dijemput datanya terkait dengan mulai data pembelian, penjualan dan sebagainya per divisi. Ya. Jadi diproses dilakukan. Yang kedua adalah partnership dissolution. Ya, ketika para partnership itu dalam hal ini partnership siapa? Pemegang sahamnya gitu ya. Para partnership adalah pihak-pihak yang berpartner gitu ya. Dalam hal ini adalah ketika mendistribusikan dalam bentuk komposisi pemegang saham ya. Jadi jumlah sahamnya di sini maka ditelusuri ke divisinya ya. Jadi meliputi partnership dissolution. Jadi partnership dissolution adalah proses pengalokasian ya. Proses pengalokasian
atas aset yang tersisa kepada para partnership. Kemudian juga estate. Jadi estate di sini terkait dengan apa ya, meliputi ya suatu proses ya untuk melihat keterlibatan perorangan, ya, the passing of asset, decrease person, ya, involved di dividing asset according to a will, gitu ya. Dan juga yang keempat adalah akuisisi, ya. Jadi akuisisi di sini meliputi seorang pembeli, gitu ya, dalam suatu proses bisnis normal mengasumsikan pengendalian dan juga kepemilikan atas aset di sini berkurang, ya, seiring dengan terjadinya kehilangan aset. Nah, jadi proses pencarian dokumen dilakukan dengan 4 langkah ini. Jadi di langkah disproses sampai proses akuisisinya itu ditelusuri oleh si investigator, gitu ya. Kemudian untuk itu dilakukan lagi dokumen yang lain. Dokumen yang lain dicari adalah berupa tax return. Nah, jadi tingkat pengembalian tax return, pembayaran terkait dengan pajak, gitu ya. Nah, ini ditelusuri dokumennya. Jadi meliputi, kalau di Amerika kan ada dokumen W2 form, ya, atau juga income distribution, ya. Kalau di Indonesia misalnya faktur, gitu ya. Jadi faktur ya ditelusuri, gitu ya. Kemudian juga yang dilakukan adalah menelusuri aplikasi pinjaman. Jadi seluruh pinjaman perusahaan kepada pihak bank, nah itu dikumpulkan buktinya, dicari buktinya, ya. Kemudian adalah brokerage statement, ya, bank and brokerage statement, dicari dokumennya, yaitu berkaitan dengan mengidentifikasi beberapa dokumen aset dan dokumen pendapatan yang terkait, ya. Kemudian yang dicari lagi oleh para investigator adalah credit report, ya. Jadi credit report di sini berupa ada upaya tidak penghilangan atas jumlah yang dipinjam kepada kreditur, maka credit report perlu ditelusuri, Pak Ibu, ya. Kemudian public record, jadi catatan-catatan terkait dengan masyarakat yang berhubungan dengan real estate, ya, atau juga kendaraan, atau juga proses di pengadilan. Nah, di sini ditelusuri, gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan proses dokumen source for concealment asset. Nah, proses yang lainnya untuk investigation fraud adalah ya investigating business for concealed asset. Jadi menginvestigasi kira-kira aset mana saja yang disembunyikan terkait dengan pelaporan keuangan secara normal, ya. Jadi di situ memverifikasi deposit, ya, mereview vendor, ya, mereview communication record. Nah, jadi ini lakukan. Kemudian juga mereview pembayaran-pembayaran, ya. Kemudian juga mereview pembayaran pinjaman, ya. Kemudian mereview seluruh dokumen persediaan, jadi, ya. Kemudian juga mereview intangible asset, ya. Kemudian mereview overpaid account, ya. Nah, itulah apa ya langkah investing business, ya, for concealment asset. Ya, berikutnya yang dilakukan oleh investigator adalah bust out scheme. Jadi bust out scheme secara umum yaitu berkaitan dengan upaya pelaku fraud, ya, untuk men-setting perusahaan. Ya, jadi untuk men-setting perusahaan dilakukan dengan berbagai cara, gitu kan. Yaitu ada yang namanya proses mempercantik laporan keuangan atau disebut dengan apa itu, ya. Nah, jadi ada upaya dilakukan dengan proses mempercantik laporan keuangan. Apakah melakukan income smoothing, gitu ya, atau juga melakukan praktik-praktik mempercantik laporan keuangan yang lainnya, ya, dengan harapan ya para pelanggan mau membayar, gitu ya, karena dia perusahaan sehat, padahal tidak, gitu ya. Atau juga sehingga vendor, gitu ya, tidak membayar atau juga memiliki hal-hal lainnya, ya. Nah, ini disebut dengan bust out scheme, ya. Jadi bust out scheme ini titik fokus perhatian para investigator, ya. Apakah ada, ya, upaya mempercantik laporan keuangan, atau disebut dengan bust out scheme.
Kemudian praktik yang dilakukan lagi oleh investigator, red flag. Ya, jadi menandai hal-hal merah apa saja yang ada pada bust out scheme. Nah, ini juga bisa diangkat ya menjadi tulisan ya Bapak Ibu. Praktik-praktik bust out scheme apa saja ini. Kalau di beberapa perusahaan ya. Nah, ini juga perlu dijadikan variabel. Banyak sekali ini judul-judul yang bisa diteliti ya untuk ditulis yang bersifat deskriptif aja ya. Nah, jadi menandai dengan bendera merah itu dalam praktik bust out scheme meliputi tekniknya adalah short lived company. Jadi short lived company dengan melihat ya penyajian hit and run ya. Kemudian juga suspicious bailout. Ya, kemudian financial statement fraud. Ya, kemudian fictitious or fabricated credit reference. Nah, jadi situ melihat bukti fiktif gitu ya, atau juga melihat no or very weak ya account receivable. Ya, mengabaikan masalah saldo hutang ya, atau juga piutang, apakah piutang di situ apa ya dianggap sudah jatuh tempo, sudah mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkan ya, no or very weak gitu ya, maka ditandai ya dengan bentuk red flag. Red flag yang lainnya adalah ya red flag atas inventory berupa tingkat rendah tingkat optimal inventory ya. Kemudian juga melihat berupa ya sampai kepada uniform representatif ya, dilakukan dengan cara red flag ya. Nah, ini beberapa contoh lah ya bagaimana bust out scheme ini dilakukan terjadi ya para perusahaan distributor ya. Nah, ini ya, kemudian juga blackout scheme. Nah, blackout scheme berbeda tadi ya dengan yang namanya bust out. Kalau dia bust out tadi kan apa ya, melakukan mempercantik laporan keuangan ya. Nah, sedangkan blackout scheme ini adalah apa ya, are similar ya to bust out scheme ya. Jadi hampir sama, akan tetapi ya yang pada yang namanya blackout scheme di sini tendensinya mengacu pada periode. Nah, jadi pada periode waktu kejadian ya. Jadi kalau di apa tadi ya, kalau di bust out itu pada periode yang sama ya, sedangkan blackout itu di luar periode ya. Jadi kira-kira tendensi yang terjadi bentuknya apa saja ya dalam lingkup skala bisnis. Nah, itu dokumen sumbernya meliputi ya hal-hal red flag yang harus diuji oleh investigator adalah leverage buyout ya, neo parallel company ya, recent change company ownership ya, depleted pension fund ya. Nah, jadi sini dokumen sumbernya yang harus diteliti ya. Nah, kemudian adalah bagaimana caranya investigator ya untuk menginvestigasi investor. Nah, maka untuk menginvestigasi investor ada hal-hal merah yang perlu ditandai. Yang red flag-nya adalah dengan melihat lack of document for investment atau juga charitable atau juga lending plan. Ya. Kemudian juga meliputi large number inquiry claim for many individual sampai pada ruling letter to investor ya. Jadi investor juga tidak luput dari investigasi yang dilakukan. Nah, jadi 3 hal ya berkaitan dengan investor. Kalau berkaitan dengan perusahaan tadi banyak ya, apakah dia menggunakan black-in scheme atau juga black-out scheme. Nah, ini. Baik, berikutnya. Nah, jadi kesimpulannya ya, Bapak Ibu kita lihat. Nah, ini banyak sekali ya. Kesimpulannya lah ya, bisa kita lihat. Ya, summary ya. Ya, summary pada topik ini, di Amerika ya, kebangkrutan itu adalah suatu proses yang legal, gitu ya. Karena sudah jelas ada aturan hukumnya, gitu ya. Akan tetapi, gitu ya, karena adanya proses yang legal, gitu ya, maka proses ini dilakukan secara pengadilan, gitu ya.
Nah, di mana ditandai awalnya adalah karena adanya unable to pay, ya masalah ketidakmampuan membayar. Ya. Dalam kasus ini, ya keangkutan di Amerika, ya, itu terjadi berkaitan dengan ya otoritas ya untuk melakukan restrukturisasi aset, ya. Dan keputusan berkaitan dengan kebangkrutan itu diputuskan ya valid atau tidak valid oleh pengadilannya. Dan perkara kebangkrutan ini oleh akuntan forensik gitu ya, itu punya berbagai aturan atau juga cara gitu ya untuk menelusurinya, terutama yang dilakukan oleh kepada konsultan atau juga kepada pihak-pihak penyedia lainnya berkaitan dengan proses administrasi kebangkrutan itu, ya kemudian melakukan pengujian, ya kemudian juga melakukan investigasi, dan secara umum proses ya untuk hal itu adalah melihat ya dari sisi jumlah material yang error ya, apakah ada gitu ya, dan fraud di situ mengacu kepada kalau di Amerika ya itu 10% pada suatu populasi fraud, pada populasi perusahaan 10% melakukan fraud ya. Untuk para auditor ya atau juga CPA, secara umum kebangkrutan di sini meliputi penilaian ya atau berdasarkan pada standar audit, terutama standar audit di pasal 100 ya. Dari sini standar auditnya ya. Dalam berbagai hal ini adalah para auditor harus menyajikan secara jelas atau menerapkan secara penuh dari standar audit 100 tersebut ya. Kemudian juga kesimpulannya, proses kebangkrutan di sini itu sangat kompleks ya dan juga umum ya, di mana di para debitur yang menyajikan kebangkrutan di sini meliputi beberapa bentuk pengujian yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian juga skema-skemanya ya dilakukan dengan cara menelusuri dokumen yang terkait dengan modus terjadinya boss out scheme dan juga boss in scheme, gitu ya. Jadi boss out scheme dan juga boss in scheme itu adalah langkah ya, itu adalah prosedur yang dilakukan untuk menelusuri ke dokumen sumbernya ya, Bapak Ibu. Nah, itulah yang bisa kita sajikan ya terkait dengan penyajian apa ini ya berkaitan dengan fraud ya atau juga bankruptcy fraud atau juga pihak-pihak ya yang melakukan adanya fraud tadi gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ada? Ya, untuk itu mungkin nanti bisa dibaca kembali ya terhadap materi yang ada untuk terus dan juga video nanti saya share ya, bisa diulang Bapak Ibu. Baiklah, kalau tidak ada saya kira itu saja ya pertemuan kuliah kita hari ini dan chapter 10 sudah tersampaikan ya. Baik, Prof, saya kira. Prof, bahannya Prof nggak dikirim, Prof. Nggak apa-apa? Bahannya. Oh, belum ya? Semalam pun belum. Oke Pak, ini saya kirim ya. Nah, itu. Coba dibuka dulu ya Bapak Ibu. Bisa nggak filenya? Bisa, Bapak Ibu?
Bisa Pak, di-download. Bentar, Pak. Tunggu. Saya tengok dulu.